Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Beaduka. Kali ini kita akan membahas soal UTBK SNBT pengetahuan kuantitatif bagian yang ke-10. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Langsung ke soal nomor 1. Barisan min 1, A, min 9, B, dan seterusnya merupakan barisan geometri. Maka berapakah nilai A dikalikan dengan B? A adalah 243, B 81, C 27, D min 27 atau E min 81. Nah, di sini diketahui adalah barisan geometri. Kemarin kita sudah sempat membahas mengenai barisan aritmetika. Nah, karena sekarang kita yang ada pada soalnya itu merupakan barisan geometri, maka rumus dasar yang digunakan pun juga berbeda. Nah, ini kan seandainya disajikan urutan atau barisan geometri A, B, C, maka rumus dasar yang kita gunakan adalah B kuadrat sama dengan A dikalikan C. Nah, sekarang kita lihat dulu nilai B-nya berapa. Nilai B itu adalah ini, yaitu A-nya. Nah, nilai B-nya itu kan sama dengan A, berarti A-nya dikuadratkan. Kemudian kita cek nilai A-nya berapa. A-nya itu adalah ini, min 1. A-nya adalah min 1. Kemudian C-nya adalah min 9. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. B-nya tadi nilainya adalah A, berarti A kuadrat sama dengan A kali C. A-nya adalah min 1 dikalikan dengan min 9, sama dengan positif 9. Maka nilai A itu adalah plus minus akar 9. Berarti nilai A-nya, akar 9 itu berapa? Yaitu 3. Nah, karena bisa bernilai positif maupun negatif, berarti A ini bisa negatif 3, bisa juga positif 3. Karena positif 3 dikalikan dengan positif 3 itu hasilnya juga positif 9. Kemudian negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya juga sama-sama positif 9. Jadi akar dari 9 itu adalah plus minus 3. Nah, kalau sudah, maka kita karena tadi kan nilai A-nya itu kan bisa positif 3, bisa juga negatif 3 ya. Nah, maka rasionya pun juga tentunya akan berbeda. Misalkan kita gunakan nilai A-nya itu sama dengan positif 3, maka rasionya adalah, nah gimana cara menghitung rasio? Cara menghitung rasio itu adalah suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, misalkan saja kita tadi gunakan nilai A-nya ini. Nilai A-nya ini adalah positif 3, maka rasionya berapa? Ya, berarti rasionya 3 dibagi dengan negatif 1, yaitu negatif 3. Maka barisan geometrinya menjadi min 1, 3, min 9, dan positif 27. Karena kan setiap nambah ke suku belakangnya itu kan dikalikan dengan negatif 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita gunakan versi yang kedua, yaitu apabila nilai A-nya sama dengan negatif 3. Nah, maka rasionya adalah suku setelahnya tadi dibagi dengan suku sebelumnya. Misalkan kita gunakan suku kedua dibagi dengan suku yang pertama. Suku kedua tadi kan kita misalkan gunakan negatif 3 ya. Berarti negatif 3 dibagi dengan negatif 1 sama dengan positif 3. Maka barisan geometrinya menjadi min 1, min 3, min 9, min 27, dan seterusnya. Maka berapakah nilai A dikalikan dengan B? Nah, maka untuk nilai A dikalikan B, ya kita gunakan untuk barisan geometri yang menggunakan rasio yang berbeda. Misalkan tadi rasio yang pertama kan kita menggunakan negatif 3, maka nilai A kali B-nya berapa? Ya berarti nilai A kali B-nya adalah 3 dikalikan sama 27, yaitu positif 81. Dan yang kedua, sekarang kalau kita gunakan rasionya adalah positif 3, maka nilai A-nya adalah negatif 3 dikalikan dengan negatif 27, yaitu positif 81. Jadi, baik ketika kita menggunakan A-nya adalah positif 3 dengan rasionya negatif 3, maka hasil perkalian dari A dikalikan dengan B itu adalah positif 81. Demikian juga apabila kita menggunakan nilai A-nya itu adalah negatif 3 dengan rasionya positif 3, maka hasil perkalian antara A kali B pun hasilnya juga sama-sama positif 81. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soalnya masih sama untuk barisan geometrinya, yaitu ada negatif 1, A, min 9, sama B, dan seterusnya, yang merupakan barisan geometri.
Pertanyaannya, hasil pengurangan dari suku kelima oleh suku pertama adalah berapa? Nah, dari barisan geometri ini kan kita baru tahu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Berarti kita harus mencari dulu nilai dari suku kelima. Lalu gimana cara mengetahui suku kelimanya? Nah, cara mengetahui suku kelimanya tentu kita harus tahu dulu berapa rasionya. Karena kalau kita sudah tahu rasionya, maka kita tinggal mengalihkan suku keempat dengan rasionya tersebut. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan ya, misalkan kita gunakan nilai A-nya itu sama dengan 3. Maka barisan geometrinya menjadi negatif 1, 3, negatif 9, 27, dan negatif 81. Nah, maka kita bisa mengurangkan suku kelima dengan suku pertama. Suku kelimanya adalah negatif 81 dibagi dengan negatif 1. Maka hasilnya, dikurangi ya, maaf. Tadi dari hasil pengurangan dari suku kelima dengan suku pertama. Suku kelimanya adalah negatif 81 dikurangi dengan suku pertamanya yaitu negatif 1. Berarti min 81 dikurangi min 1. Nah, ini ada dua tanda yang bertemu yaitu negatif ketemu dengan negatif, maka menjadi positif. Berarti min 81 ditambah dengan 1 sama dengan negatif 80. Nah, nanti ketika kalian mencoba menggunakan nilai A-nya sama dengan negatif 3, itu juga akan didapatkan hasil yang sama. Jadi hasilnya sama-sama negatif 80. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ini juga soalnya masih sama barisan geometrinya, di mana barisan geometrinya adalah min 1, A, min 9, B, dan seterusnya. Maka berapakah hasil bagi suku kelima dengan suku kedua barisan tersebut? Nah, tadi kan kita sudah dapatkan rasionya ya, karena soalnya sama dengan soal yang pertama. Dan tadi kita juga sudah tahu nilai A-nya bisa positif 3, bisa juga negatif 3. Nah, semisal kita menggunakan nilai A-nya sama dengan positif 3, maka barisan geometrinya menjadi negatif 1, 3, min 9, 27, dan min 81. Maka hasil bagi dari suku kelima dengan suku kedua, ini suku kelimanya adalah 81 dan suku keduanya adalah positif 3. Berarti negatif 81 dibagi dengan 3 itu adalah negatif 27. Nah, sama halnya juga apabila kita menggunakan A-nya sama dengan negatif 3, maka barisan geometrinya menjadi negatif 1, negatif 3, negatif 9, negatif 27, dan negatif 81. Maka hasil bagi dari suku kelima dengan suku kedua, nah suku kelimanya ini kan ya, min 81 dibagi dengan suku keduanya, yaitu min 3. Berarti min 81 dibagi dengan negatif 3, itu hasilnya adalah positif 27. Berarti hasil bagi dari suku kelima dengan suku kedua barisan tersebut adalah bisa positif 27, bisa juga negatif 27, yaitu yang D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Barisan Y-3, 1, 6, dan seterusnya merupakan barisan aritmetika. Maka berapakah nilai Y-nya? Nah, kalau tadi di soal nomor 1 sampai nomor 3 soalnya berupa barisan geometri, maka di soal nomor 4 ini merupakan barisan aritmetika. Masih ingat rumus dasar yang kita gunakan pada barisan aritmetika? Rumus dasarnya adalah ini, 2B sama dengan A ditambahkan dengan C. Nah, dari barisan aritmetika ini, kita bisa tahu nilai B-nya itu kan sama dengan 1. Nilai A-nya sama dengan Y-3 dan C-nya adalah 6. Maka kita tinggal langsung aja masukkan ke rumus 2B sama dengan A plus C. 2 dikalikan B, B-nya tadi adalah 1, berarti 2 kali 1 sama dengan A. A-nya adalah Y-3 ditambahkan dengan 6. 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian Y-3 ditambah 6, berarti yang bisa dioperasikan itu kan hanya negatif 3 sama positif 6-nya, yaitu hasilnya sama dengan 3. Berarti 2 sama dengan Y plus 3. Nah, Y-nya ini supaya tetap positif, nggak apa-apa kita taruh di ruas kanan. Kemudian yang 3-nya itu pindah ke ruas kiri. Berarti 2 min 3 atau 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Berarti nilai Y-nya sama dengan negatif 1. Jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Barisan aritmetikanya masih sama dengan soal nomor 4 tadi, yaitu Y-3, 1, 6, dan seterusnya.
Maka jumlah 8 suku pertama barisan tersebut sama dengan 3 kali suku yang keberapa? Nah, karena tadi yang di sini yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku pertama. Karena yang di sini yang dihitung adalah jumlah 8 suku pertama. Berarti jumlah itu sama dengan SN. Maka kita gunakan rumus SN, di mana rumus SN ini sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambahkan N-1 dikalikan dengan beda. Beda itu adalah selisih, yaitu selisih suku setelahnya dikurangi dengan suku yang sebelumnya. Nah, ini yang sudah kita ketahui, akan di sini ada angka 1 sama angka 6, maka bedanya berapa atau selisihnya berapa? Yaitu 6 dikurangi dengan 1, selisihnya sama dengan 5. Nah, sekarang kita langsung masukkan saja. Tadi kan yang ditanyakan di dalam soal itu adalah 8 jumlah suku pertama, berarti N-nya itu kan sama dengan 8. Berarti 8 per 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan A-nya. A itu kan tadi ini ya. Di soal nomor 4 tadi kan kita sudah dapatkan bahwa nilai Y-nya itu kan sama dengan -1. Berarti -1, -3 sama dengan -4. Berarti A-nya adalah -4. Berarti 2A itu sama dengan 2 dikalikan dengan -4 ditambahkan dengan N-1. N tadi adalah jumlah sukunya atau banyak sukunya, yaitu 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, yang 8 dibagi 2 ini hasilnya 4, kemudian 2 dikalikan 4, -4 itu sama dengan -8, ditambahkan dengan 7 kali 5 adalah 35. Nah, yang ada di dalam kurung ini kita operasikan dulu, -8 ditambah dengan 35 itu kan sama dengan positif 27. Nah, yang positif 27-nya kita kalikan dengan 4, yaitu 108. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, jumlah 8 suku pertama barisan tersebut itu sama dengan 3 kalinya suku berapa? Berarti kan kita harus menghitung UN-nya kan, supaya kita tahu suku keberapa sih yang kalau dikalikan dengan 3 itu hasilnya 108. Berarti 108 itu adalah 3 dikalikan dengan suku ke N. Nah, 108 sama dengan 3 dikalikan rumusnya UN sendiri itu apa sih? Nah, rumusnya UN itu kan sama dengan A ditambahkan N-1 dikalikan dengan bedanya. Maka 108 sama dengan 3 dikalikan dengan A. A-nya tadi adalah negatif 4 tadi ya. Ditambahkan dengan N-1 dikalikan dengan 5. Nah, yang N-1 dikalikan 5 ini kan diuraikan satu per satu. 5 dikalikan N dikurangi dengan -5. Nah, yang 3-nya dikalikan dengan negatif 4. Kalau sudah, maka yang ada di dalam kurung ini, kan ini harusnya ada kurungnya lagi ya, maaf ini kurang. Nah, berarti 108 sama dengan 3 dikalikan dengan -9, ini kan diperoleh dari -4 ditambah dengan -5, yaitu -9, kemudian ditambahkan dengan 5N. Nah, karena ini sesama N, ini kan nggak bisa dioperasikan nih, yang di dalam kurung maksudnya, -9 ditambahkan dengan ditambah dengan 5N, ini dikalikan dengan 3, sehingga 3 dikalikan dengan -9 itu adalah -27, kemudian 3 dikalikan 5N itu sama dengan 15N. Kemudian yang negatif 27-nya ini dipindah ke ruas kiri menjadi positif. Berarti 108 ditambahkan dengan 27 itu sama dengan 135. Berarti 135 sama dengan 15N. Maka nilai N-nya kita tinggal membagikan 135 dengan 15. Nah, 135 dibagi dengan 15 hasilnya adalah 9. Berarti suku yang apabila dikalikan dengan 3 itu sama dengan 108 itu adalah suku yang ke-9. Atau jumlah 8 suku pertama barisan tersebut sama dengan 3 kali suku yang ke-9. Jawabannya yang D lagi. Demikian tadi pembahasan soal pengetahuan kuantitatif. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik dan bisa berguna buat kalian saat nantinya mengerjakan UTBK SNBT. Sukses buat kalian semua, semoga diterima di universitas impian kalian dan sampai ketemu di video yang selanjutnya.